Salam, sugeng enjang Bapak so Ibu. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan warta jemaat. Untuk yang pertama, pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Yulianto, putra almarhum Bapak Sudaryanto dan Ibu Surini, dengan Eko Fatmawati, putri dari almarhum Bapak Sukaryono dan almarhum Ibu Kisworini. Adapun pelaksanaannya pada hari Selasa 13 Agustus tahun 2024 pukul 9 pagi di GKJ Salib Putih Induk dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Yang berikut ibadah pertobatan. Majelis telah melayankan ibadah pengakuan dosa pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang telah dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap jemaat. Kemudian rapat pleno majelis. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Agustus tahun 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GKJ Salib Putih Induk. Bagi jemaat yang mempunyai kritik dan saran membangun bagi kemajuan pelayanan GKJ Salib Putih, bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama terang atau langsung menghubungi majelis di ruang konstituri setelah ibadah selesai. Mohon perhatian segenap jemaat. Yang berikut, baptis anak. Bila tidak ada keberatan yang sah dari warga, Majelis GKJ Salib Putih akan melayankan sakramen baptis anak atas diri Galang Dwi Saputro, anak dari Bapak Trisno dan Ibu Paini, warga Pepandan Pandanan. Nathanael Adi Nugroho, anak dari Bapak Kus Riyadi dan Ibu Slamet Yustia, warga Pepandan Pandanan. Akan dilayankan pada ibadah Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, bertempat di GKJ Salib Putih Pepandan Pandanan, dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap jemaat. Yang berikut, pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab Induk akan diadakan pada hari Rabu 14 Agustus wilayah 2 Bendosari, waktu jam 18.00, tempat Ibu Ani, MC Bapak Adi Wibowo. Kemudian hari Minggu tanggal 18 Agustus wilayah Pendingan akan dilaksanakan pada pukul 12.00, tempat Bapak Widiono, MC Ibu Wulan.
Pendalaman Alkitab akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Nugroho SAG untuk wilayah Bendosari 2, dan pentingan warta ini sekaligus menjadi undangan. Mohon perhatian segenap jemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selebihnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah menerima warta jemaat dapat menyimak atau membaca selengkapnya di warta jemaat yang telah diberikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama berdoa secara pribadi. Waktu dipersilahkan. Cukup? Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh-sungguh melalui ibadah pada saat ini. Marilah kita bersama-sama kita naikkan pujian pembuka Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun dalam nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin.
Ayat penuntun pada ibadah pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 3, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenaran-Nya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2, ku ingin menghayati. Ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Apa kesalahanku membuat
hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bertelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayatnya yang ketiga. Yang demikian firman-Nya. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom damai, shalom, shalom, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Damai Allah besertamu Dan besertamu juga. Mula hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berkuatlah Tuhan yang pun besar. Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas
duduk kembali. Mari kita minta bimbingan Tuhan dalam Roh Kudus agar kita bisa menerima firman Tuhan. Doa Bapak Ibu saya hantarkan. Bapa surgawi, sungguh indah berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Karena pada saat ini pula Engkau telah berkenan menuntun kami, sehingga kami boleh datang di rumah ibadah dalam keadaan shalom. Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, kiranya Tuhan memberkati telinga, pikiran, dan hati kami, agar kami boleh menerima sabda kebenaran-Mu sebagai tuntunan dalam hidup kami. Demikian pula bagi saudara kami yang Kau pilih untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu, yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, dan juga penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa. Kiranya Bapa layakkan untuk mengantarkan sabda kebenaran-Mu, saudara kami hanya menjadi corong belaka, dan Engkau yang berfirman. Sehingga firman hidup-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami, dan kami mohon kekuatan-Mu agar kami dapat melakukannya. Ampuni Bapa segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima sabdanya yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-35, disambung ayat 41 sampai ayat 51. Yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah mengenal Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu. Sehat semua? Apakah ada yang gembira hari ini? Gembira ya? Ya, kita bergembira karena Tuhan memberkati kita, sehingga kita boleh datang ke rumah ibadah ini dalam keadaan hati yang bergembira. Dan hati yang bergembira adalah obat untuk hidup kita. Baik obat untuk badan jasmani kita maupun obat untuk jiwa dan roh kita. Coba kita merenungkan sejenak kehidupan kita sebagai manusia yang tentunya tidak bisa hidup sendiri, namun tentunya kita hidup bersama-sama dengan sesama kita. Baik itu dalam keluarga, kita hidup dengan keluarga kita. Terus kita meluas dalam masyarakat, dari tetangga-tetangga kita juga hidup bersama-sama, saling mengisi, saling membantu. Kita juga berbangsa, bernegara, yang besok hari Sabtu memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Kita bersama-sama untuk merayakan di setiap RT, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menghibur, yang menyenangkan, setahun sekali. Semuanya bergembira karena hari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Demikian juga kita hidup bersama di dalam gereja, dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, namun kadangkala kehidupan bersama ini juga ada beberapa orang yang membuat hati ini menjadi kecewa. Membuat hati menjadi kecewa. Karena apa lho, kayak kok ngono ya? Kok enggak gitu ya? Masa dengan aku kok begini? Masa kok enggak tahu siapa aku? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga orang itu bisa kecewa. Nah, kalau sudah kecewa, ini tentunya kita mengalami suatu pergumulan dalam hidup ini. Pergumulan yang tidak ringan. Wah, aku mangkal karo kae, arep ketemu ya wegah. Mau ketemu aja enggak mau, pilih nyingkir dan sebagainya karena kecewa dengan sikap mereka. Nah, kekecewaan yang sangat mendalam terus bisa menjadikan suatu kebencian, benci dengan orang itu, dan seterusnya. Dan kalau sudah benci, ada konflik, ada perpecahan. Kowe sing seneng karo kono ya ning kono, seneng karo kene ya ning kene. Nah, itulah keadaan hidup kebersamaan kita sebagai manusia. Apa sebabnya? Karena manusia adalah manusia yang sudah berdosa. Dengan adanya dosa itu, tentu banyak sekali masalah-masalah yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam kekecewaan ini tentu kita tidak kehilangan harapan. Harapan adalah sesuatu tali penghubung antara kita manusia dengan Tuhan.
Kalau kita masih punya pengharapan, kita berpegang erat pada tali penghubung itu. Sehingga kita tidak terputus hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam keterpurukan hati saya, di dalam kekecewaan hati saya, dalam kepedihan hati saya, dalam pergumulan yang berat, dalam keputusasaan, dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi, yang seakan-akan kita tidak mampu untuk mengatasi, namun kita masih punya pengharapan. Pengharapan adalah suatu penghubung antara manusia dengan Tuhan. Nah, bagaimanakah kita mewujud nyatakan pengharapan itu? Tentunya kita tetap berdoa. Doa adalah hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa bicara dengan Tuhan. Kita bisa mengeluarkan keluh kesah kita. Kita bisa mengeluarkan isi hati kita yang remuk redam kepada Tuhan. Dan itulah kekuatan yang akan kita terima untuk melalui pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Langkah Bapak Ibu sudah benar. Kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan tadi, Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Lapar masalah pengetahuan, lapar masalah pengertian, lapar masalah cara untuk mengatasi segala macam permasalahan. Haus akan petuah-petuah, haus akan petunjuk-petunjuk, haus akan tuntunan-tuntunan dari Tuhan. Kalau kita datang kepadanya, maka semuanya akan terpenuhi. Nah, masalahnya hanya satu, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh atau tidak? Percaya itu gimana toh? Percaya itu seperti halnya sekarang ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah ibadah ini. Kita harus sadar bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Kalau kita sudah sadar, kita harus menanggapi. Contoh, kalau ada tamu yang datang ke rumah, oh iya, sadar itu ada tamu, temanku yang datang ke rumah, silahkan duduk, tinggal lungo. Kan tidak, mesti ditanggapi, dijagongi, malah nanti disuguhi dan seterusnya, diajak ngobrol, diajak bicara dan seterusnya. Kita juga menanggapi Tuhan, dengan kita memuji Tuhan, menyanyi bersama, dengan kita mendengarkan sabdanya, petuah-petuahnya dan petunjuk-petunjuknya, dengan kita mengucapkan syukur menyuguh pada Tuhan dalam persembahan-persembahan itu. Nah, itulah tanda-tanda orang percaya. Lah nek neng gereja gur tinggal pantas-pantas, wah saya orang Kristen. Yo nek ora nang gereja ki isin. Amarga isin mula aku mangkat neng gereja. Wah aku wong Kristen kok. Kalau hanya sekedar itu, ya namanya kita hanya kulitnya saja, belum sampai pada hati kita. Ibadah ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah ibadah ini. Bila ada 2 orang atau lebih yang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini kata Tuhan Yesus Kristus, bukan saya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan kita menanggapinya. Yang ketiga, kita harus tekun. Ora gur, wah nek pas bojono ya mangkat. Nek pas ana yang butuh mantokke anake ya nyang gereja.
Natal ya nang gereja no, mosok wong Natalan kok dolan ya nang gereja. Tidak hanya waktu kita butuh hal-hal yang begitu saja. Juga kalau ada seripah, mosok arep diupasarake apa ya upacara Kristen no nang gereja. Upacara gereja. Apakah hanya sebatas itu? Itu namanya kita tidak bertekun. Kalau kita tekun setiap saat, setiap waktu, kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam hati saya, yaitu Roh Kudus. Ini kita harus sadar. Bahwa saya tidak sendirian, bahwa saya ini bersama dengan Roh Kudus. Dalam keadaan apapun, dalam pergumulan seberat apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, kita sadar kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang di dalam hati saya. Masalahnya, apakah kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus yang di dalam hati? Apa gur sak karepe dhewe menuruti hawa nafsu kita? Nah, ini permasalahan yang kita hadapi. Bagaimanakah supaya kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Mari kita berlatih. Kita berlatih. Kita berupaya supaya saya bisa mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati ini. Caranya gimana? Caranya tentunya kita akan berdiam diri. Merasa-rasakan. Belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Dalam rencana saya hari ini saya akan begini, begini, dan begini. Nanti akhirnya begini. Apakah itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus atau tidak? Coba kita mendengarkannya. Kalau malam hari mau tidur, kita juga merasakan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perkatakan, dari bangun tidur sampai akan tidur sekarang ini, apa yang saya lakukan. Kita koreksi, kita introspeksi, dan kita menyadari bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Kalau kita sering berlatih begitu, tentu kita akan bisa mendengarkan suara Roh Kudus yang sangat lembut, yang penuh kasih di dalam kehidupan saya. Contoh, misalnya ada dompet jatuh di jalan, tak ambil. Ada KTP-nya, ada STNK-nya, ada macam-macam surat yang menjelaskan bahwa yang punya namanya ini, alamatnya di sini. Mungkin ada nomor HP-nya. Nah, duitnya juga banyak. Nah ini pertentangan dalam hati. Duitnya tak jiko, dompetnya tak gua, apa aku kondo karo sing duwe, tak balekke. Pertentangan yang hebat di dalam hati kita, bertempur antara kuasa gelap dan kuasa terang. Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu, kudune tak balekke. Tak golek alamate, tak balekke. Tapi kebutuhan yang mendesak, wah ngene iki nek nggo tuku beras ya lumayan. Iso dienggo sewulan nih. Pertentangan yang hebat di dalam hati. Kita ikut yang mana? Nah tentunya Bapak Ibu sendiri yang bisa memilih. Kita akan menuruti, menyadari, menanggapi Tuhan, bertekun dalam Tuhan, atau yang lainnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke bacaan tadi, Tuhan Yesus telah memberikan contoh, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang memakan aku, memakan dagingku, dan meminum darahku, dia akan kenyang dan tidak akan haus lagi. Dan pada akhir zaman nanti, aku yang akan membangkitkan. Berarti masuk ke surga. Apakah arti memakan daging dan meminum darah? Yaitu kita mencontoh
Tuhan Yesus. Sering sekali orang mengatakan, wah kaya ngono wis mendarah mendaging. Artinya sudah sangat diyakini mesti dilakukan oleh orang itu. Ya bener bae no, kanake si bapak A ya darah dagingnya kaya ngono kuwi. Kelakon ya kaya ngono kuwi. Wis mendarah mendaging kuwi. Ora iso, riti, marine mati. Kebanyakan orang mengatakan begitu. Mendarah mendaging, artinya kita juga mendarah mendaging dalam Yesus. Kita percaya sungguh-sungguh, sampai darah dan daging saya juga merasakan kepercayaan itu. Dan kita akan menerima kehidupan. Tema pada minggu hari ini adalah bangsa yang menghidupi kerelaan. Kita rela untuk berkorban. Kita rela kalau ada teman saya yang pengen cerita, pengen bercerita. Kita rela menyiapkan telinga, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ceritanya itu mbok menawa wis ping 10 punjul diceritake, ini ya tetap kita harus setia. Ora usah dibedak, ngono bar ngene to, engko terus ngene to. Sing arep cerita gelo. Ya, kita mendengarkan saja. Menyerahkan, merelakan perasaan kita untuk menjadi tumpan, unek-unek dari sahabat-sahabat, dari teman kita, dari sesama kita. Kalau dia sudah bisa mencurahkan, tentunya dia hatinya akan lega. Nah, kita merelakan diri. Seperti Yesus tidak hanya mendengarkan, dia dihujat, dicerca, bahkan sampai seperti itu, yang membela kita supaya kita bisa hidup yang kekal. Nah, kalau kita memakan daging dan meminum darahnya, berarti kita juga mengikuti, meneladani Yesus. Dan hal itu tidak mudah. Kita mengaku orang Kristen masih perlu belajar dan berlatih. Kita punya pengertian, kita punya pengetahuan. Aku wis ngerti nek kudu ngono. Mari kita mulai melakukan. Kita mencoba untuk berlatih. Saya sendiri juga masih berlatih. Ya, belum bisa sepenuhnya. Karena apa? Ya manungsa lumrah, daging iku ringkih, roh iku sing kuat. Kadang-kadang kita masih mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu harus kita tanggapi. Dan Tuhan itu kita yakini dengan tekun di dalam setiap saat kehidupan kita. Sehingga kita mampu merelakan hidup kita ini untuk melayani sesama dengan baik. Seperti yang telah Yesus teladankan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berlatih. Amin. Kita masuk ke saat hening untuk merasakan firman Tuhan. Saat hening cukup. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat,
Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengaturkan doa syafaat, doa Bapak Ibu saya antarkan. Sungguh indah Bapa firman yang telah boleh kami terima pada saat ini. Kami mohon kiranya Bapa menguatkan kami, agar kami selalu menyadari, agar kami bisa menanggapi, dan agar kami bisa bertekun di dalam iman percaya kami kepadamu, sampai saatnya nanti kami boleh bersatu dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama kami untuk beribadah, yang menderita sakit. Kiranya Bapa berkenan memberkati segala obat yang diterimanya, dan juga alat-alat yang dipakai, tim medis, demikian juga perawatan, dan juga keluarga yang selalu mendukung. Kiranya Bapa berkati semuanya, boleh menjadikan suatu alat saudara kami lekas mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakitnya. Demikian juga yang sedang pemulihan, kiranya Bapa berkati agar boleh selalu bertekun di dalam iman kepadamu, sehingga walaupun badan ini lemah, namun iman percayanya kuat dan memperoleh penghiburan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, berdoa untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, berdoa untuk anak-anak kami yang mencari dan menunggu pasangan hidupnya, berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang menanti momongan. Kiranya Bapa mendengarkan doa-doa mereka dan memberkati permintaan mereka. Kami sebagai orang tua yang mencari rezeki setiap harinya, kiranya Bapa berkenan memberikan kecukupan, sehingga kami boleh hidup layak di dunia ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejamu, persiapan Pesparawi besok bulan Oktober, dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Kiranya Bapa berkati semuanya boleh berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih nanti siang akan ada rapat pleno majelis di sini. Kiranya juga Bapa berkati agar boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel Adinugroho beserta keluarga, dan juga untuk Bapak Pendeta Waluyo Sejati beserta keluarga. Kiranya Bapak berkati mereka, pakai berpelayanan, sehingga semakin tambah hari semakin tambah banyak orang yang mendapatkan keselamatan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, teristimewa pejabat wali kota di Salatiga. Kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan, sehingga semua keputusan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu dan merupakan perawatan Tuhan untuk rakyat. Bapa, kami juga berdoa untuk para majelis. Kiranya Bapa memberikan kekuatan,
kesabaran, dan kebijaksanaan, sehingga boleh berpelayanan dengan baik. Bapa, tentu banyak sekali dosa dan salah kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah mengakui dan bertobat. Kiranya Bapa tuntun dan bimbing mereka agar di dalam menjalani sisa kehidupan ini boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih pula Bapak telah memberikan momongan kepada keluarga Bapak Angling Kusumandita dengan Ibu Lydia Nuari Dewi, yaitu yang bernama Aubrey Mesiah Satya Prata pada hari Kamis 1 Agustus yang lalu. Kiranya Bapak berkenan menguatkan Ibu Lydia dan lekas sembuh, sehingga boleh merawat anak Aubrey dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk warga gereja-Mu di sini. Kiranya Bapak berkati semua kegiatan yang ada, Bapak beri kecukupan rezeki, Bapak mampukan untuk rela berkorban, dan Bapak mampukan untuk dapat melakukan kasih dan perintah-perintah-Mu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa ini janganlah kehendak kami yang terjadi Bapa, namun kehendak-Mu terjadilah. Dan semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan mengucap syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan
bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini dalam doa Bapak Ibu saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat pagi yang indah ini, kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Bahkan Engkau mengingatkan kami melalui sabda firman-Mu untuk senantiasa taat, mau berlatih akan Engkau Tuhan, dan mengenal Engkau secara pribadi, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu, dan semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Sungkowo Wardoyo yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati akan pelayanan-pelayanannya Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memilih menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memberikan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan layak di hadapan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan. Engkau berikan hati yang bijaksana di dalam pengelolaan persembahan, bahkan pemakaian persembahan. Biarlah itu semua boleh menjadikan alat kemuliaan-Mu, menjadikan alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan pelayanan-Mu semakin hari semakin berkembang, karena kasih setia-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menuntun kami, menjaga kami, bahkan membimbing kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati hidup kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun